Liyasir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jakarta Rek 165 pada momentum bulan Ramadan penuh dengan berbagai macam keberkahan. Pada kesempatan ini Jakarta Rek Kultum yang ke-25. Ramadan adalah tempat kita menanam kebaikan. Ramadan adalah bulan di mana diwajibkannya puasa sebulan penuh. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mewajibkan puasa sebulan penuh, tidak lain supaya manusia itu menjadi orang yang bertakwa, supaya manusia itu menjadi baik kehidupannya, sehat zahir maupun batinnya. Jamaah Jakatorik dimanapun berada, Kultum yang ke-25 ini, Jakatorik akan membawakan tema tentang tajalli sa'ani jami. Tajalli itu artinya nampak. Sa'ani jami yaitu perkara-perkara yang mencakup, artinya yang lengkap. Jami itu menyeluruh, perkara-perkara yang meluruh. Nah, bahasan ini sebenarnya ada di diri kita. Kalau bahasa kedokterannya itu ada di empedu kita. Jadi bahwa tajalli sa'ani jami ini itu adalah alat yang dimana alat tersebut secara rohani untuk menghilangkan sifat takabur, untuk menghilangkan sifat ria, untuk menghilangkan dendam kesumat. Nah, penyakit-penyakit tersebut seperti takabur. Takabur itu merasa bangga diri, merasa besar, merasa hebat. Kemudian di situ pula ada sifat ujub, sum'ah. Itu banyak penyakitnya. Di mana itu letaknya? Kalau bahasa kedokterannya disebut di empedu. Kalau bahasa torekoh, bahasa tasawuf yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Rahman itu adanya di latifatu akhfa, yaitu di kelembutan akhfa seseorang. Nah, penyakit seperti ujub, takabur, itu nggak bakalan hilang. Penyakit ria yang ada di diri manusia pun nggak bakalan hilang. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sifat ria atau karakter ria, penyakit ria yang ada di manusia itu seperti rumput. Ketika dibabat, maka rumput berapa hari kemudian itu akan tumbuh lagi. Makanya salah satunya penyakit ujub, penyakit sum'ah. Sum'ah itu adalah ria yang pengen didengar sama seseorang. Kalau ria ini adalah salah satu penyakit yang pengen nampakin sesuatu. Jadi dalam kitab Syekh Abdul Rahman itu ada tajalli sa'ani jami. Ya, di situ Aba Guru mengatakan dalam kitabnya waqdi ala latifatu akhfa. Anwari taja'ali sa'ni jami al waridatu minka wala akhfa habibika Sayyidina Muhammad SAW.
Disitulah Abah Guru mengajarkan zikir ismuzat, yaitu Allah, Allah, Allah. Tidak lain zikir itu untuk membasmi, menghilangkan, melenyapkan, meleburkan, mempanakan sifat takabur, mempanakan sifat ria, mempanakan sifat sum'ah, mempanakan sifat ta'ajub atau ujub di diri manusia. Simbolnya adalah Nabi Muhammad. Kalau masalah doanya adalah untuk menghilangkan ujub, takabur, ria tadi, itu diajarkan oleh Syekh Abdul Rahman. Doanya adalah Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan juga kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Kebaikan di dunia itu apa? Akhlak yang bagus. Makanya ulama-ulama sufi mengatakan ketika Rabbana atina fidunya hasanah, kebaikan di dunia itu apa? Hilang sifat ujubnya, hilang sifat riaknya, hilang sifat sum'ahnya. Wa fil akhirati hasanah. Jadi nanti kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu di mana manusia ketika menghadap Allah, ketika dikumpulkan di alam barzah, itu ada kebaikan. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari api neraka. Itu doa, itu dalam tajalli sa'ani jami. Nah, kemudian tajalli ini emang adanya di ilmu tarekoh, adanya di ilmu tasawuf. Kenapa baca munajat ini bisa hilang ujub, takabur, ya sum'ah tadi yang ada di empedu manusia? Kalau bahasa tarekohnya di Latifah Ahfa, yaitu luar biasa ilmu ini. Karena ilmu takabur itu kalau tidak diajarkan sama guru, kita nggak tahu. Oh, ternyata takabur itu ada di sini. Kalau bahasa Quran di empedu, ujub, riya, sum'ah ada. Penyakit itu banyak menjangkit manusia di zaman modern ini. Makanya dengan ilmu tajalli sa'ani jami tadi itu akan lenyap, saudara. Masya Allah. Di kultum yang ke-25 ini, di bulan Ramadan, bahwa manusia yang nama sifat takabur, kalau orang sudah takabur, apa yang terjadi? Bangga, merasa besar. Kalau kata orang Sunda, gede hulu, keras kepala. Makanya inilah salah satu obatnya untuk menghilangkan sifat takabur dengan waqdi ala latifatu ahfa anwari tajalli sa'ni jami alwarida minka wala afa habibika sayyidina Muhammad. Itu ilmunya untuk membersihkan ujub, membersihkan ria, sum'ah, dan takabur. Ketika orang terjangkit sifat takabur, seperti apa? Zaman-zaman cerita Rasulullah, zaman para nabi, para rasul. Si Korun takabur karena kekayaannya, Fir'aun takabur karena kekuasaannya. Bahkan ada orang ketika terjangkit sifat ria, pengen pamer di hadapan orang, maka sifat ria tadi akan menghancurkan amal-amal kita yang baik, apalagi sum'ah. Jadi inilah ajaran tasawuf ahlaki, ajaran toreko, ajaran suluk yang bisa membersihkan penyakit-penyakit yang disebut penyakit yang tercela yang ada di diri manusia. Makanya ilmu tasawuf yang disebut takholi, inilah alat takholinya, alat pembersihannya ini. Waqdi ala latifat anwari tajalli sa'ani jami itu. Itulah yang disebut tajalli sa'ani jami. Itu apa? Allah langsung sa'ani jami al-waridah yang datang minka darimu, dari Allah, wala afa habibika yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dalam hal ini ketika dakwahnya mengajak umatnya apa? Innama bu'ista li utami makrimalah, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini makanya Nabi Muhammad ini sosok membawa rahmat. Nabi Muhammad ini sosok yang bisa merubah seseorang dari ujub, dari bisa tidak ujub, dari takabur menjadi tawadu, dari riya bisa hilang penyakit itu. Itulah Nabi Muhammad. Karena apa? Sudah diberi amanah yang disebut tajalli sa'ani jami. Itu Nabi Muhammad praktekkan. Ketika orang ketemu Nabi Muhammad, ketika orang bertemu dan bicara di hadapan Nabi Muhammad, orang itu bisa berubah. Makanya zaman modern ini, Syekh Abdul Rahman, guru kita, khususnya murid-murid Abah,
Jadi manusia itu pasti punya ujub, sifat ujub, pasti punya takabur, punya riya, punya sum'ah. Tapi murid-murid Syekh Abdul Rahman, kalau Anda punya tajalli sa'ani jami, Anda akan bisa merubah penyakit itu. Kalau kita sudah punya tajalli ilmu tajalli sa'ani jami, tapi masih takabur, masih riya juga, masih ujub, berarti Anda zikirnya itu tidak beres, kurang pas. Nah, inilah perjalanan di bulan Ramadan yang namanya tajalli sa'ani jami. Ilmunya hanya ada di guru kita. Anda boleh buka buku-buku lain, itu hanya sebatas teori. Tapi ini adalah ilmu praktek ketika kita mengucapkan sa'ani jami al-warada minka, ketika zikir Allah, 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 itu akan hilang. Itulah yang diharapkan Allah ketika manusia disebut la'alakum tatakun, manusia itu bisa menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak bersarang di dirinya tak ujub. Orang bertakwa itu tidak bersarang di dirinya takabur. Orang bertakwa itu tidak bersarang di dirinya sifat riya. Orang yang bertakwa itu tidak bersarang di dirinya sifat sum'ah. Tapi dengan ilmu tajalli sa'ani jami yang diajarkan oleh Syekh Abdul Rahman kepada muridnya, maka wajar kalau muridnya menjadi orang yang baik, lenyap sifat ujubnya, takaburnya. Inilah yang diharapkan. Seperti Allah katakan, kutiba alaikumusiyam, ketika diwajibkan puasa, tidak menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakarta Torik 165 ini dalam pembahasan tajalli sa'ani jami ini memberikan inspirasi, motivasi untuk selalu kita menjadi orang yang baik. Buang sifat takabur, buang sifat ujub, buang sifat riya kita, buang sifat sum'ah kita. Berusaha, mujahadah, insya Allah kalau kita mujahadah benar-benar, Allah akan tunjukkan jalannya. Waladina jahadu fina lanah diana sumbulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan keridoan kami, keridoan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang ke-25 ini, khususnya Jakarta Torik mendoakan, mohon kepada Allah, tawassul kepada Rasul, tawassul pada guru-guru kita, semua yang mendengarkan kultum Jakarta Torik dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.